Argosa di Kecamatan Senduro. Mereka tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang. Selain keempat tersangka tersebut, ada 2 warga desa Argosani berinisial S dan J juga ditangkap sebagai penanam ganja di 5 titik lereng Gunung Semeru. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Teman-teman, kita lagi membahas di sini mengenai kemarin lagi viral-viralnya ada ladang ganja di daerah Bromo. Di sana ganja itu ditemukan dengan drone. Itu ganja kira-kira 50.000 batang dan sudah siap panen. Jadi spekulasi beredar bahwa ganja itu adalah ada kerjasama dengan seorang kementerian. Kenapa jadi orang menduga dan mencurigai seperti itu? Karena selama ini penutupan wisata Bromo itu terjadi dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sekarang malah setelah ditutup, itu ganja ditemukan dan lahannya hektaran di sana setelah terjadi penutupan itu. Jadi seolah-olah masyarakat curiga bahwa itu ditutup supaya orang jangan melihat kebun ganja itu seperti itu. Ternyata teman-teman, dari Kementerian Kehutanan pernah melarang dan tidak boleh mempergunakan ataupun menerbangkan drone di sekitar Bromo. Tapi tidak tahu apa tujuannya, kenapa melarang drone diterbangkan dari atas untuk mengintai atau melihat situasi yang ada di sekitar Bromo itu. Itu kata salah satu dari Kementerian Kehutanan. Itu benar atau tidaknya kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas info ini bisa muncul saat ini karena ada salah satu dari Kementerian Kehutanan melarang itu, makanya orang semakin curiga apa dan siapa sebenarnya pemilik kebun ini, kira-kira begitu ya teman-teman. Tapi entahlah ya siapa yang benar di sini, nggak tahu juga. Yang jelas 50.000 batang itu sudah ada yang diproduksi dan dijual. Selama ini sudah diproduksi dan dijual dan diedarkan ke masyarakat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa itu drone diterbangkan saat untuk melihat daripada katakanlah itu hutan yang ada di Bromo. Jadi seolah-olah drone ini dibuat untuk mengecek ataupun mengontrol daripada perkebunan ganja ini. Jadi disitulah misalnya masyarakat curiga bahwa perkebunan ganja ini ada hubungannya dengan yang berkuasa di salah satu kementerian di dalamnya untuk misalnya melindungi daripada kebun ganja tersebut, kira-kira begitu ya. Tapi itu dibantah dari Menteri Kehutanan Raja Juli. Raja Juli tegas mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya, drone itu tidak ada kaitannya untuk melindungi ataupun mengontrol daripada ganja-ganja itu. Jadi itu rutin kami lakukan untuk mengecek apa yang terjadi
di dalam hutan-hutan yang dilindungi dan diawasi oleh pemerintah, kira-kira begitulah. Cuma pertanyaannya, ganja itu berapa lama umurnya? Kalau dia rutin, kenapa sampai sekarang baru ketahuan? Kalau memang rutin dilakukan pengecekan-pengecekan tersebut, kenapa baru sekarang ketahuan? Emang umur ganja itu hanya 3 hari atau seminggu atau 2 minggu? Dan itu pun ganja itu sepertinya sudah banyak dipanen gitu, sudah diproduksi banyak itu ganja itu. Dan ganja itu kan bukan misalnya 10 batang atau 20 batang atau 100 batang, puluhan ribu batang loh, 50.000 batang lah lebih kurang itu. Jadi itulah kira-kira menurut teman-teman, ganja itu bisa ada di sana, itu bisa terjadi perkebunan ganja di sana itu. Kira-kira apakah itu menurut teman-teman hanya perorangan, personel ataupun pribadi, ataupun ada gerombolan ataupun grup, atau memang ada misalnya yang membackingi dari pihak-pihak pemerintah begitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana itu? Seandainya ini terjadi di Aceh, ya mungkin ya, karena Aceh itu adalah ladang ganja, artinya di sana itu tanpa ditanam pun ganja itu subur begitu. Artinya kalau puluhan hektar pun di Aceh itu orang gak heran gitu, karena memang di sana itu ganja, surganya ganja di sana itu. Memang ganja yang tumbuh di sana gitu. Tapi kalau di daerah Bromo ini kan kayaknya kan agak langka gitu. Baru kali ini ketahuannya. Coba teman-teman berikan komentar, apakah benar ini misalnya ganja ini ditanam ada kaitannya dengan pemerintah ataupun oknum lah ya, oknum pemerintah begitu. Apakah ini memang karena dia ada satu geng gitu ya untuk ingin berbisnis atau memperjualbelikan ganja ini, atau memang pribadi atau personal khusus membuka lahan ganja itu di tengah hutan supaya orang jangan tahu gitu. Coba teman-teman berikan tanggapan, siapa pemilik atau apakah ada yang backingin sebenarnya lahan daripada kebun ganja ini. Coba teman-teman berikan komennya ya.